Shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yaqulullahu tabaraka wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul iman antalamanallaha ma'aka itsma kunta. Tirmizi. Wa qala ikhris ala ma yanfa'uka. Wa qala man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syukur alhamdulillah, Ibu, sekali lagi kita patut bersyukur karena hingga hari ini Allah masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manit taba'al huda. Wassalamu ala manit taba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena hidup dan kehidupan tidak ada arti nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Seperti yang Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Insyaallah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putrinya, anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Baik Ibu, karena beberapa hari ke depan kita akan masuk ke bulan Ramadan, maka pada hari ini kita akan kaji, yaitu kaitannya dengan, saya mau tanya Bu, sebetulnya yang benar tuh tarhib Ramadan atau targhib Ramadan? Tarhib itu artinya menyambut. Kalau targhib apa? Menyongsong. Kalau targhib apa? Kalau nggak tahu kok nggak tanya? Ya sabar dong. Bu, jadi istilah targhib ini jarang dipakai. Padahal targhib itu artinya cinta rindu. Berarti yang benar mana? Benar dua-duanya. Cuman yang lebih tepat adalah targhib. Karena kalau tarhib hanya menyambut. Tapi kalau targhib cinta, senang, rindu dengan kedatangan Ramadan. Ya. Karena cinta, senang, rindu itu menunjukkan bahwa semuanya dinanti-nanti. Ya. Kalau sahabat Nabi itu bahkan sampai Bu ya 6 bulan atau 4 bulan sebelum datangnya Ramadan itu mereka sudah menyiapkan diri. Apa yang harus saya perlakukan sehingga bulan yang istimewa ini betul-betul penuh dengan keistimewaan juga pelaksanaan ibadahnya. Itu diantaranya yang dilakukan oleh orang-orang soleh dahulu. Ya. Baik Ibu, diawalinya Ramadan itu kita kaitannya yang pertama adalah jelas sekali. Saya ingin jelaskan dulu targetnya. Ya, nanti target Ramadan itu ada 3. Di Al-Baqarah 183 sampai 186. Ya, nanti saya akan ulas lagi. Tapi targetnya ada 3. Diawali dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Nanti uraiannya ya. Ini garis besarnya dulu. Jadi targetnya untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, nanti Ibu baca saja Al-Baqarah 183 sampai 186. Tapi target yang pertama tadi menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, la'alakum tashkurun. La'alakum tashkurun artinya menjadi orang yang bersyukur.
bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang masa, syukurilah apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Kemudian yang ketiga adalah ini datang juga. Ya. Yang ketiga adalah yaitu la'allahum yarsyudun. La'allahum yarsyudun artinya agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah. La'allahum yarsyudun atau makna yang lain, agar selalu di atas petunjuk hidayah Allah. Itu targetnya. Mantap nggak targetnya? Mantap kali. Menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, dan selalu di atas petunjuk hidayah Allah. Ya, selalu maknanya Pak, istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu, kita perhatikan dulu hadis Nabi. Kita baca dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma. Ramadanan. Imanan. Wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diampuni kesalahan dan dosanya yang telah lalu. Ya, jadi mana yang ini sudah dengan pengertian bebas. Jadi gini Bu, jadi siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan imanan, imanan itu imannya harus benar. Coba aku tanya, iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar yang bagaimana? Jalankan perintah Allah sesuai dengan. Bukan itu takwa. Percaya cinta yang sama pada Allah. Iman yang benar yang bagaimana? Ya belum tahu, makanya kami pengen tahu Pak. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Jadi iman yang benar adalah seperti yang Allah nyatakan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat 6 ayat 82. Surat 6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Uraiannya Bu, iman yang benar adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Iman yang benar adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Gimana puasanya mau diterima mau benar? Dawang sebelum Ramadan malah melakukan kesyirikan. Jadi ibu nggak perlu Ramadan itu sebelum Ramadan pergi ke kuburan. Ya kalau ke kuburan pas bertepatan dengan mudik pulang kampung sekalian nyekar boleh saja. Tapi nggak usah mengkhusus-khususkan. Kemudian ya apalagi harus menziarah sana menziarah sini pakai ngutang-ngutang, nggak perlu seperti itu. Sekarang saya tanya, mana yang lebih utama? Mendatangi menziarahi makam orang tua kita atau orang lain? Selesai. Kita kan kalau ziarah ke makam orang tua itu jelas kita betul-betul ya kalau kotor kita bersihkan dan kita mendoakan murni kan. Kita nggak minta sama orang tua kita. Karena yang kasih rezeki ar-Razzaq adalah Allah. Karena as-salam yang kasih keselamatan adalah Allah. Karena yang maha sempurna, yang maha kuat, yang maha hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya yang kasih pahala Allah, yang punya surga adalah Allah. Maka kita murni kalau kita ziarah kubur itu mestinya ya ke orang tua lebih kita utamakan. Apalagi kita kedudukan ridha Allah fi ridhal walidain wasuhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridhanya orang tua. Murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Gimana mau puasanya benar,
malah sebelum Ramadan malah mendatangi dukun para tidak normal. Ya. Ini kan jelas, ya, percaya dengan ini, dengan itu dan lain sebagainya. Padahal kita wajibnya iman hanya kepada Allah. Nah, kecuali yang kaitannya dengan iman rukun iman. Ya. Jadi siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, landasannya iman yang benar tadi, yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran, yang berarti mengesahkan, mentauhidkan Allah. Yang pertama. Wahtisaban itu artinya berpuasanya dengan ilmu. Maksudnya dengan ilmu gimana? Maksudnya dengan ilmu, idza ra'aitumul hilal fasumu, kata Nabi. Kalau kalian melihat hilal itu maka berpuasa. Kalau hilalnya enggak kelihatan, ini misalkan tanggal 29 Sa'ban nih. Kok hujan, mendung, gelap, berarti kan nggak kelihatan kan? Setelah Nabi sudah memberikan patokan, nggak usah pusing-pusing kita. Kamu istiqmalkan, kamu sempurnakan menjadi 30 hari. Nah, makanya ibu-ibu nanti puasanya pas tanggal 1 Ramadan. Jadi ibu berpuasanya pas tanggal 1 Ramadan. Jangan coba-coba puasa Ramadan pada tanggal 29 Sa'ban. Itu belum masuk. Ya. Jadi ibu, kita puasanya pas tanggal 1 Ramadan. Itu mesti benar. Ya akan salah. Nah itu tadi, kalau menurut beritanya ternyata ini memang jatuhnya tanggal 1 Ramadan, tapi baru katanya kok beritanya kok ternyata mendung, gelap. Padahal ini tanggal 29 Sa'ban ya. Ya sudah, sempurnakan saja. Kita harus punya prinsip, itu namanya pakai ilmu. Nah kemudian pakai ilmu itu artinya sesuai, jangan mendahului puasanya, seperti ada aliran yang memang pinginnya cepat dulu gitu ya. Nah dia gak lebaran duluan, nggak tahu dia maunya apa itu. Kita pakai panduan. Wahtisaban artinya dengan ilmu yang benar. Terus wahtisaban itu bu tadi mansoma Ramadan dan iman dan wahtisaban. Dengan iman yang benar, tadi dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar. Kemudian apa? Ikhlas karena Allah. Sebab kalau kita berpuasa nggak ikhlas, capek, lapar. Bu, maaf ya, termasuk orang yang bodoh. Bodoh banget deh. Siapa orang yang bodoh banget itu? Yaitu orang yang sudah melakukan kebaikan, dia nyesel. Padahal dia nyesel nggak nyesel sudah jelas melakukan kebaikan, ya kan? Kan ada tuh, nyesel aku, itu keponakan lagi susah, lagi sulit, tak bantu, tak tolong. Sekarang jadi orang buru-buru datang ke rumah, terima kasih aja nggak tuh, nyesel aku. Nah, jadi orang seperti itu dia percuma aja. Makanya apa? Makanya apa bu? Iringilah amal kebaikan ibadah kita dengan ikhlas. Itu kan landasannya. Landasannya kita beramal kan tadi dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Nah amal ibadah kita iringi dengan apa? Takwa kan targetnya. Terus opo? Istighfar. Fasabbi bihamdi rabbika fastaghfir. Data ibu habis salat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita terus astagfirullah. Kenapa kok istighfar? Kenapa amal ibadah kita kok hendaknya kita iringi dengan istighfar? Kenapa? Karena khawatirnya jangan-jangan dalam menjalankan ibadah ada unsur riyanya, ada sombongnya, ada salahnya, ada kelirunya, ya, ada nggak benernya. Maka fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Istighfar itu bu meleburkan dosa. Ya, istighfar itu meleburkan dosa. Makanya Nabi saja mengajarkan kepada kita sehari tidak kurang 70 sampai 100 kali beristighfar. Baik. Itu ya. Jadi landasan kita menjalankan shaum yang benar 3 apa tadi? Iman yang benar, ilmu yang benar berarti sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Nah, itu yang pertama kaitannya dengan yang penting harus kita perhatikan di dalam menjalankan shaum Ramadan.
Ibu, saum itu ada yang membagi menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Ya, kita lihat pembagian saum itu ya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama saum awam. Puasanya orang yang awam. Puasanya orang yang awam yang gimana? Hanya berpuasa. Dia nggak makan, nggak minum, bagus. Ya, tetapi dia tidak meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Dia memang nggak makan, nggak minum, tapi masih marah, masih gibah, masih ngerumpi, masih ngegosip, nyakitin anak mertua. Ya, ini saumnya orang yang awam adalah puasanya orang yang hanya tidak makan, tidak minum. Dalam puasanya dia masih melakukan ya hal-hal yang merusak dan membatal, ya hal-hal yang merusak. Ya. Ini sayang sekali. Makanya seperti anak-anak SD itu kan dia sudah bagus, lebih banyak puasanya tidak makan, tidak minum. Ya. Tapi kalau dia sudah nggak makan, nggak minum, kok masih melakukan kemaksiatan dan dosa, ini namanya saumnya orang awam. Ya kalau untuk tahap latihan ya lumayan deh, namanya latihan kok. Masa sudah 35 tahun kok latihan terus ini. Kali 2. Tambah deh, tambah. 35 kali 2. Ya enggak dong. 35 ibu kan baru sekarang 53. Nah, kalau 53 berarti kan anggaplah ibu mulai puasanya kan umur segitu yang sudah mulai resminya. Berarti kan baru 35 kali. Itulah maksudnya ya. Masya Allah. Baik. Kemudian ya, ibu yang kedua saumnya orang yang ya orang yang baik lah gitu. Ya, jadi orang yang awam, orang yang baik. Yang gimana? Yang nggak makan, nggak minum. Dia kendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Dia tinggalkan maksiat dan dosa. Bagus nggak? Bagus ini. Sudah cukup bagus nomor 2 ini. Tapi masih belum ya maksimal karena ada yang ketiga nanti. Tidak sholat dia puasa. Oh enggak, dia tetap sholat. Dia sholat. Yang ketiga tuh Ya. puasanya. Jadi ini puasanya orang yang baik. Ya, ini hanya istilah saja loh ya. Bu, ini hanya memudahkan saja istilah ini. Orang yang awam, orang yang baik. Nanti yang ketiga orang yang istimewa. Orang puasanya orang yang baik. Ya. Yaitu yang tidak makan, tidak minum, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Dia tinggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Ini kayaknya kita ya. Kita baru di fase ini. Ini juga bagus ya Bu. Kita baru di fase Ya, ini istilah awam baik, ini hanya istilah saja Bu, hanya membedakan nomor 1, 2, dan 3 gitu aja Bu ya. Jadi bagusnya sudah nggak makan, nggak minum, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Dia tinggalkan maksiat dan dosa dan juga hal-hal yang merusak membatalkan puasa dia sudah tinggalkan. Sudah Bu, sudah di poin ini aja sudah bagus. Kita semua baru di poin ini. Belum tentu juga. Yang ketiga sekarang, ini puasa yang istimewa atau khos. Kalau istilahnya itu khusus gitu, istimewa. Jadi kalau martabak itu kan ada martabak biasa, ada martabak spesial, ada istimewa. Ya. Nah ini yang istimewa yang gimana? Masya Allah, nggak makan, nggak minum, dia kendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Dia tinggalkan maksiat dan dosa. Dia tinggalkan hal-hal yang merusak membatalkan puasa dan meningkatkan amal kebaikan ibadah. Nah, bedanya meningkatkan. Iya, meningkatkan dan banyak amal ibadah yang dia lakukan. Ya. Meninggalkan hal-hal yang merusak membatalkan puasa dan meningkatkan amal kebaikan ibadah. Dan banyak melakukan kebaikan ibadah. Jadi ibadahnya di Ramadan itu bukan malah berkurang, malah meningkat. Ya. Dan meningkatkan amal kebaikan ibadah. Ibadahnya banyak yang ditingkatkan di bulan Ramadan ini. Nah,
Apa? Kita lihat sekarang ibadah-ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Mau pakai A B C D C atau pakai 1 2 3? 1 2 3. Ya udah 1 2 3. Ya, tadi kan pembagiannya sudah ya. Sudah jelas ya pembagiannya? Nah, sekarang yaitu ibadah-ibadah yang kita tingkatkan di bulan Ramadan. Yang pertama, khatam Quran. Jadi kalau yang kedua ya enggak sampai khatam, Bu. Pak, yang dimaksud khatam Quran itu dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Iya. Iya sayang. Yang dimaksudkan khatam itu yang terpenting semua terbaca. Saya enggak mengatakan, Ibu, halo. Ibu, halo. Saya enggak mengatakan khatam Quran itu dari Al-Fatihah An-Nas sampai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Bukan, tapi itu iya khatam, tapi saya lebih cenderung menghatamkan Al-Quran itu adalah yang terpenting semua terbaca. Beda nggak? Sama. Beda. Sama artinya. Enggak. Oh, kadang dari awal. Nah, kalau ibu katakan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nas berarti kan berurutan. Iya. Tapi kalau semua ibu baca, mana dulu ibu mau pakai? Ini contoh nih, kalau pengalaman saya, hari ini misalkan ngitungnya malam Ramadan itu Bu, ini taraweh. Nah, itu berarti sudah masuk malam Ramadan. Maka habis taraweh kita bisa baca. Kalau saya nih pengalaman saya ini monggo ini namanya metode. Metode kalau cocok monggo dipakai, enggak. Kalau saya lebih cenderung yang saya awali dari juz 30, juz 29, juz 28 malam pertama itu. Ya. Jadi 30 2. Kan tadi makna khatam yang penting semua terbaca. Iya. Kayak hafalan Quran gitu ya. Enggak kayak hafalan. Baca doang. Ini satu. Ini alternatif. Atau ibu langsung ya langsung memulainya. Kalau ini metode ya Bu ya. Kalau metode itu bila kebiasaan yang cocok atau enggak harus sama. Kalau enggak langsung ibu pakai yang 5-6 surat yang terbiasa dibaca. Iya. Contoh, kita kan yang sering kita bacakan Al-Kahfi, Yasin, Al-Muluk, Ar-Rahman, Al-Waqiah, ya, 5 surat. Ibu ngerti nggak? 5 surat ini sudah 2-3 juz. Kenapa? Karena kalau sudah terbiasa lebih ringan. Iya. Sehingga nanti malam yang kedua atau ketiga itu kita sudah dapat. Contohnya minimal banget itu 1 juz sudah dapat kalau mulai dari juz 30. Kenapa? Yang saya sebutkan ini tadi itu ayat yang sering kita baca, sering kita dengar. Jadi lebih cepat. Iya. Jadi kalau kita setarnya sudah seperti itu lebih nikmat. Tapi sekali lagi ini metode. Namanya metode nggak harus sama. Kalau ibu bisa enggak, kalau saya tetap ingin dari Al-Baqarah, monggo. Tapi prinsipnya ibu bisa langsung dari Al-Kahfi dulu. Nggak masalah. Karena ini bertepatan juga. Misalkan Ramadannya ini malam Jumat. Saya mau mulai dari Al-Kahfi aja sekalian. Habiskan Al-Kahfi. Al-Kahfi 1 surat itu kan 2 juz. Atau 1 juz setengah minimal. Iya, 5 lembar. Enggak 5 lembar lah. Iya. Ya kan paham ya? Ini metode. Kalau ibu belum pernah, ibu bisa coba. Iya. Kenapa? Karena ayat-ayat ini tadi juz 30, 29, 28 ini terutama sering sekali dibaca oleh imam, sering kita dengar. Tapi kalau ibu mengambil yang 5 surat tadi, monggo. Ya. Karena saya rasa ibu lebih familiar. Udah nanti, jadi malam pertama atau malam kedua anggaplah. Malam pertama dan malam kedua itu 5 surat yang sudah biasa tadi. Al-Kahfi, Yasin, Al-Muluk, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Ya. Ya. Ini kan insya Allah udah sering kita baca kan. Lebih mudah. Setidak-tidaknya ibu dalam 2 malam sudah 2 hari Ramadan sudah dapat minimal 2 juz. Kalau ibu semangat, bisa malam pertama saja sudah 2 juz, 3 juz malah. Makanya menurut saya khatam Quran itu yang penting semua terbaca. Mau dari tengah, mau dari belakang, mau dari depan, monggo. Yang penting dibaca. Bukan hanya dipegang, dilihat.
Oh berarti nanti kalau kita misalnya udah baca nih Pak, udah Al-Kahfi. Ya. Kemudian sudah Al-Muluk, kan? Udah Yasin, udah Ar-Rahman, Al-Waqiah. Nah, terus? Nah, nanti pada saat kita udah selesai kita ulang dari awal misalnya Al-Baqarahnya kan. Ya mana aja. Yang berarti yang ini iya lewatin aja. Oh. Kan sudah dibaca. Adapun nanti misalkan ternyata hari ke-20 kita sudah khatam. Nah, kita mau baca lagi dari awal ya monggo. Kan yang namanya khatam kalau menurut saya yang penting semua terbaca. Mau dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, atau mau dari juz 30, 29, 28, atau dari tadi surat-surat pilihan yang 5 surat, bukan surat pilihan, artinya surat yang biasa kita baca tadi itu. Jauh berbeda, Bu. Rasanya lebih ringan. Kalau kita sudah mulai dengan 2-3 juz satu malam apa enggak nikmat? Tapi serius, jangan aku udah 2-3 juz kok antar aja, namanya sama saja. Ya? You understand? Masya Allah. Yang kedua, salat tarawih. Ya. Itu salat tarawih tidak usah memaksakan, karena ibu wanita juga nggak usah memaksakan harus di masjid. Ya. Yang penting sholat tarawih itu bisa dilakukan bisa dari ba'da isya. Tapi kalau langsung di masjid enggak, Pak? Ya. Kalau kami mau ke masjid enggak, Pak? Bukan nggak masalah. Tadi lo nggak harus, kayak bilang nggak harus, bukan nggak apa-apa. Beda lagi nanti nggak apa-apa dengan nggak harus. Ya, artinya wanita tidak usah memaksakan diri harus ke masjid. Kita kan nggak punya imam. Kalau nggak ke masjid gua malu. Kita nggak punya imam masjid aja kita pakai. Lah, ibu di antara ibu di sini. Ya, Pak, Bu Nunung tuh, Bu Kokon tuh jadi imamnya. Boleh? Sholat serombongan dari ibu. Dia ngikut disuruh jadi imam. Bacaannya Al-Ikhlas sama Ya bagus, alhamdulillah daripada nggak baca. Ya, Bu. Jadi prinsipnya sholat tarawih. Ustaz, saya kalau mau seperti biasanya, saya memang kebiasaan witir dulu, Ustaz, sebelum tidur. Ya udah witir dulu. Nanti menjelang sahur atau habis sahur tahajudnya. Nggak pakai witir aja. Ya nggak pakai witir lah, witrani fil lail. Jadi usahakan betul jangan sampai ada yang bolong, kecuali memang berhalangan. Tapi usia di sini udah banyak yang enggak. udah los semua jalan tol. Nah berarti nggak ada alasan. Ya masih ada 1-2 orang sih. Ya. Kebanyakan sudah. Yang ketiga, perbanyak doa, zikir, istighfar. Yang ketiga, perbanyak doa, zikir, istighfar. Ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Gak dihitung. Gak dihitung tuh saking buahnya atau saking sedikitnya? Perbanyak doa, zikir, istighfar. Bu, doakan ini teman-teman sahabat yang atau orang komplek yang belum dapat hidayah, doakan biar dapat hidayah. Ya. Yang susah, sulit, terseret rezekinya, banyak masalahnya, doakan agar diangkat oleh Allah masalah kesusahan. Ya. Jadi doa itu bukan hanya untuk diri sendiri saja, juga doakan yang lain. Yang ketiga, itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat. Apa yang keempat yang kita tingkatkan ibadah kita yang keempat adalah sholawat Nabi. Pak, Ya. antara tadi istighfar, zikir sama sholawat Doa beda banget. Doa itu kan permintaan permohonan kita kepada Allah. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman saya kasih tahu nih Bu, banyak orang yang belum pas bersolawat. Ibu saya tanya, ibu bisa solawat Nabi? Ibu bisa solawat Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa, kapan jawabnya? Ibu bisa solawat Nabi? Takbir?
Tahlil. Tahlil. Tasbih. Istirja. Ya Allah. Dia udah tahu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah iya mulakno. Makanya harus diingatkan biar nggak lupa. Bu, nih, perhatikan. Kal istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, istirja. Bu, perhatikan. Jadi sholawat Nabi itu yang akan menjadikan lembut kalbu kita itu ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu sambil ibu bayangkan wajah Rasulullah. Rasulullah itu anggun, lembut, dermawan, bukan ganteng gagahnya itu. Lihat nih kepribadiannya Rasul itu loh, berakhlak mulia. Memang Rasul juga ganteng, tapi bukan itu yang menjadi penekanan. Jadi Rasul itu bijak, santun, lembut, ramah, ya. Nah, kemudian dermawan. Nah, jadi membayangkan itu tentang kemuliaan akhlak Rasulullah itu insya Allah akan menjadikan lembutnya hati kita. Ya. Jadi lebih-lebih di bulan Ramadan itu perbanyak sholawat Nabi. Wah itu banyak sekali Bu, sambil duduk lah, sambil masak. Ya apa bisa banyak ibu lakukan sambil ngepel subhanallah. Allah. Ya tapi lebih baik dalam keadaan lebih baik dalam keadaan kita menikmati itu dalam keadaan nyaman, tenang itu lebih baik. Lebih baik zikir apa lebih baik sholawat? Lebih baik sholawat dan zikir. Jadi lebih baik Wong tinggal berganti. Allahumma sholli ala Muhammad, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Satu rangkai saja. Yang keenam, alhamdulillah. Yang kelima tadi sudah khatam Quran sekali minimal ya, Bu ya. Jadi khatam Quran itu di bulan Ramadan minimal sekali, yaitu perbanyak mengeluarkan ziz. Zakat, infak, sedekah. Ya. Zakat, infak dan sedekah. Untuk ziz itu catatannya cuma satu, keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Dan itu yang benarnya itu sebaiknya keluarga dulu atau orang lain? Kalau ibu tanya prioritas, ya yang prioritas itu orang tua kalau masih punya orang tua. Karena seutama-utama sedekah diberikan kepada orang tua kita. Kemudian kakak adik saudara kita, andai tolan sana famili keluarga kita. Ya, kalau tanya prioritasnya. Tapi secara umum adalah yaitu siapa saja yang kita pandang berhak memang ya dia bisa mendapatkan. Fakir, miskin, kaum duafa, anak yatim. Ya. Yang pakai mobil nggak boleh dapat. Ya. Nggak usah malu sama mobilnya Mi. Yang pakai mobil boleh menerima. Boleh, orang dia pinjem kok tuh. Kan yang pakai mobil tanyanya. Nah, iya. Kan ibu tanyanya yang pakai mobil, bukan yang punya mobil. Beda nggak? Beda. Halo. Assalamualaikum. Beda kan? Dia pakai mobil banyak, yang pakai mobil tapi nggak mobilnya dia. Dia pinjam atau dia, ya sudahlah. Ya. Kalau becanya punya orang boleh. Becanya dia juga boleh. Ya, yang nggak boleh itu bos beca. Lah bos beca banyak banget becanya. Halo. Yang ke? 6. Apa yang kita perbanyak yang ke-6 nih Bu? Memberikan apa? To'am li iftar. Buka puasa. Kita tidak pakai istilah takjil. Takjil itu apa takjil? Buka puasa. Makanan kecil. Siapa yang bilang?
Takjil itu artinya menyegerakan. Menyegerakan. Makanya bertahun-tahun keliru. Iya, Kita jual takjil, menyediakan takjil. Masjid ini menyediakan takjil. Takjil kok disediakan? Takjil itu menyegerakan. Menyegerakan. Oh, maksudnya kasih makanan biar segera gitu. Bukan. Menyegerakan buka puasa. Bukan begitu, Bu. Nih, pahami nih. Ini sejarahnya. Story-nya begini. Kalau di Makkah Madinah itu misalkan menjelang buka, ya, menjelang buka itu kan iftar. Sudah disediakan kurma, air zam-zam atau makanan kecil ya. Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takjil, segerakan bukanya. Puasa. Maka yang benar memberikan to'am itu makanan li untuk iftar. Ayo, to'am li iftar. To'am li iftar. Makanan untuk berbuka. Monggo silakan. Mau roti, mau kue, mau kolak, ya, mau nasi uduk, mau nasi bungkus, nasi padang, ya, silakan, ya. Gorengan boleh, yang penting jangan gorengan yang 2003, jangan. Bukan gitu masalahnya. Sekarang sudah 2025. 2003 gimana? 2003 lagi. Sekarang udah 2025 loh. Mana ibu mau kasih 2003? 2025 lebih murah. 2005. Sekarang sudah 2025. Lebih murah. Kok gimana lo? Lah kalau ibu 2003 gimana? 2000 dapat 3. Kalau 2000 Bukan 2000 dapat 3, nggak ada kata dapatnya. Ya toh? Bu, perhatikan. Kalau kita memberikan makanan, maka tadi to'am di iftar, ini perlu dibiasakan. Karena berjuta-juta di antara kita umat Islam masih menggunakan takjil. Masjid menyediakan takjil kok disediakan? Jual takjil kok dijual? Pengertian takjil menyegerakan kok dijual? Pengertiannya tidak memahami. Iya, to'am, bukan iftar. Kalau iftar tuh bukan. Kalau to'am makanan li untuk iftar berbuka. Makanya kan ada iftar jama'i, buka bersama. Jadi to'am makanan li untuk iftar berbuka. Puasa Ya. Paham ya? Jadi nggak ada lagi kita dengar istilah takjil, karena ya artinya takjil itu menyegerakan. Kecuali ini sudah pas didangkan sudah makan ini, Allahu Akbar takjil. Nah maksudnya segerakan kamu bukanya. Berarti to'am itu berbuka aja. Bukan ya, sekarang bisa aja. Nih sekarang ini Bu Neneng ngeluarin to'am. Ya, ini contohnya ke saya di piring. Ini to'am. Tetapi karena kaitannya dengan Ramadan, li iftar. Makanan untuk berbuka. Kirim juga to'am ya. Iya, insya Allah. Ya. Ya Allah kasih hamba rezeki biar hamba bisa ngirimin tanti to'am. Nah, amin. Bukan to'a. Kirimnya to'a. Baik. Kemudian, ya. Apa yang hendaknya kita perbanyak, kita tingkatkan di bulan Ramadan ini nih. Kalau bisa Bu, iktikaf. Itu bukan buat laki aja Pak Ustaz. Makanya saya mau jelasin. Bu ngerti nggak? Istri-istrinya Rasulullah itu Bu semuanya beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Saya ulangi Bu, istri-istrinya Rasulullah itu semuanya beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Nah kalau ibu mau iktikaf nggak usah nunggu suaminya meninggal dulu. Yang penting izin sama suami. Kalau enggak diajak suaminya. Yang penting izin sama suami. Contohnya Pak, ini besok malam itu malam 21 Pak, aku mau iktikaf, boleh nggak Pak? Kalau suami kemudian tanya,
Kamu sama siapa itikafnya, di mana? Di Asakirin, di At-Taqwa, atau di mana misalkan? Di An-Nur, di Al-Azhar. Kegiatannya apa? Ya sama teman-teman. Oh ya, acara kegiatannya ini dan itu, kajian ilmu dan lain sebagainya. Boleh nggak Pak? Ya udah silahkan misalkan gitu ya. Kalau dia mengizinkan ya pergi, tapi kalau suaminya nggak izinkan ya enggak. Pak boleh nggak sih Pak, aku mau itikaf di mana? Di Al-Azhar, di An-Nur, di Ar-Rahman, atau di Al-Ikhlas, di At-Taqwa, Asakirin misalkan gitu. Sama siapa? Sama teman-teman. Kegiatannya apa ya? Ada itikaf, ada kajian ilmu, ada muhasabah, ada khatam Quran dan lain sebagainya. Terus berapa lama kamu itikaf? Ya sampai selesai Pak. Jadi dari malam 21 sampai malam terakhir takbir. Ya udah, kalau kamu itikaf aja. Terus itikaf, terus sana itikaf. Kaget. Suami kan bilang gitu. Kalau suami bilang gitu, ibu nekat tetap itikaf enggak? Nah, kenapa? Berarti suami enggak ridho kan? Nah, sekarang dibalik sekarang. Pak, aku mau itikaf. Di mana? Di masjid tadi saya sebutkan contohnya. Kamu butuh ongkos berapa? Nggak usah Pak, uang ini juga nggak bayar kok. Kalaupun kita infak seikhlasnya. Ya udah, ini ada uang 500.000, 1 juta deh. Ini 1 juta. Ini jadi Papa ikhlas. Ya, Papa ikhlas ini. Ya ikhlas, Papa kasih izin. Iya, aku kasih izin. Silakan Mama kalau mau itikaf. Ya. Betul ini Pak, iya silakan. Cuman Mama jangan kaget. Nanti kalau Mama pulang di rumah ada yang baru. Nah saya tanya sekarang, kalau suami ibu bilang gitu, ibu tetap itikaf atau enggak? Enggak. Tetap itikaf enggak? Enggak. Mestinya tetap itikaf. Yang baru itu mungkin ada motornya, ada kulkasnya, ada sofanya, ada mobilnya, ada bajunya. Kok nggak itikaf, pikirannya kemana sih ya Allah? Ini Ramadan kok pikirannya ya Allah. Kebanyakan baru-baru yang itu. Ya terserah. Karena ini yang baru ini kan mungkin mobilnya atau motornya, ya kan, atau cincinnya, ya kan? Makanya jangan suuzon deh. Halo. Iya kan? Ada bingung. Iya. Itikaf itu harus nginep Pak Ustaz. Kalau namanya itikaf yang makna saja, ibu nih Bismillah, saya ke masjid mau itikaf. Ibu 1 jam aja sudah itikaf, di situ berdoa dikit itu juga itikaf. Berarti boleh pulang. Itu namanya itikaf latihan. Kalau yang namanya itikaf yang sebenarnya ya memang nginep. Ya enggak, itu memang itikaf. Enggak, artinya itikaf secara bahasa itu berdiam diri sejenak di masjid dalam dzikir istighfar menambah, itu juga itikaf. Tetapi itikaf yang sebenarnya, ya makna yang sebenarnya memang kita yang idealnya kan dari malam 21 sampai terakhir. Ya otomatis di masjid yang nggak pulang-pulang. Nah ya, karena kan cari masjid yang sudah menyediakan banyak kan sekarang. Ya makanya izin sama suaminya. Suami masak Indomie sendiri. Makanya tadi jangan kaget kalau pulang-pulang di rumah ada. Ya jangan diterusin. Terus yang ke-8, apa yang hendaknya kita tingkatkan ini, mestinya itikaf itu mestinya yang terakhir, ya nggak apa-apa. Yang ke-8 adalah yaitu kalau ibadah rezeki, yaitu umroh. Karena umroh di bulan Ramadan seolah-olah pahalanya haji beserta Nabi. Umroh. Ya. Umroh di akhir Ramadan apa? Umroh di bulan Ramadan. Nih, contohnya Ibu berangkat nanti tanggal 27, kan belum Ramadan tuh. 27 ini misalkan berangkat. Nanti sampai Madinah kan udah Ramadan. Itu kan belum juga namanya umroh. Umroh kan nanti pas di Makkahnya kan. Ya. Nah, ketika Ibu pas umroh itu sudah masuk ke Ramadan, itu pahalanya seperti haji dengan Nabi.
Kalau bisa ibu mau ngambil yang 10 hari terakhir lebih bagus lagi, atau yang pertama atau yang full sekalian bagus, lebih bagus lagi. Artinya mengambil pas umrohnya itu di bulan Ramadan itu tadi pahalanya seolah-olah haji beserta Allah alam ya. Ya, dan itu seolah-olah itu saking besarnya pahala umroh di bulan Ramadan. Makanya lihat Bu, lebih-lebih kalau 10 hari terakhir itu Masya Allah sesak sekali, ya padat sekali, ya. Wong sekarang aja yang belum masuk Ramadannya sudah mulai full ya. Tapi kalau yang misalkan saya mengambil awal-awal Ramadan, nggak masalah. Yang penting pas umrohnya itu sudah masuki Ramadan. Ya. Tapi tetap nggak dapat. Dihitungnya belum berhaji tetap ya. Belum. Seolah-olah. Iya, saking besarnya pahala. Ya. Ya, seolah-olah berhaji dengan Rasul. Kalau ibu bisa ngambil yang 10 hari terakhir itu lebih dasar lagi. Baik, yang ke 9. gantian dong dari ibu, masa aku terus 1 sampai 8 kan udah dari saya nih. Apa belum yang kira belum? Banyak yang belum. Ya, jadi tadi memberi to'am tadi memberi makan. Bu, tadi gini, keterangannya ketinggalan sedikit. Jadi gini, orang yang memberi makanan orang yang berbuka itu dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Jadi ibu ngasih misalkan orang yang berbuka puasa ini ibu kasih tadi to'am li iftar tadi makanan tadi untuk buka. Misalkan dia dapat 100, ibu juga dapat 100 tanpa mengurangi pahala orang itu. Tapi jangan terus, kalau gitu aku ngasih ngasih makan aja nggak puasa, ini nggak ngaruh. Ya maksudnya bukan gitu ya, maksudnya kan dia sendiri dalam keadaan saum, ya. Pahalanya tetap besar. Berarti 2 kali ya. Kalau yang ngasih sampai dalam keadaan saum. 2 pahala bukan 2 kali. 2 dapat berlipat-lipat pahala. Nah Bu, kalau di bulan di luar Ramadan nih, contohnya membaca Al-Quran. Ketika di luar Ramadan baca Al-Quran misalkan ya, Alif Lam Mim. Ya kan Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Masing-masing mendapatkan 10 pahala kebaikan. Di bulan Ramadan itu satu huruf bisa 100 sampai 1000 pahala kebaikan. Nih, contoh. Nih contoh. Ibu, mohon maaf ya. Ya. Ini kembali, ini terserah, ini saya lemparkan pendapat saja. Tapi kembali kepada Ibu. Bu, contohnya Ibu kajian taklim sekali kajian taklim di bulan Ramadan pahalanya jauh lebih besar dibandingkan 11 bulan yang ibu setiap pekan adakan kajian. Ibu ini di bulan Ramadan kajian taklim seperti ini pahalanya sekali lebih banyak, lebih besar dibanding ibu selama 11 bulan yang setiap pekan. Ya terserah ibu, saya sampaikan ini kan ilmu. Buka jam piro, ngaji jam piro Bu. Oh masa di situ warungnya Ayu aja, warungnya Nur ada, warungnya Tin ada, warungnya siapa juga ada. Ya, sebetulnya memang mau masak dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib. Tergantung kok. Iya, bisa dipindah waktunya jam 10. Oh iya, kajian. Ini maaf ya, ibu sayang sekali nggak dapat ini. Karena apa? Yang ke-9 ini adalah tolabul ilm. Bukan ya, kalau ibu masalah kumpul baca Quran itu sudah nggak usah dibahas. Bisa. Tolabul ilm. Sekali ibu silakan terserah ngambilnya atau waktu menjelang misalkan bukber ya itu kan ada bukbernya itu hanya tambahnya saja tapi intinya kan tolabul ilmnya. Iya, kajiannya. Ini niat enggak sih? Ya nggak apa-apa mau ngaji-ngaji di sana di mall yuk. Lah ini masalahnya ibu kalau bertahun-tahun maaf ya yang sudah nih saya pernah kalau yang semua rata-rata murid saya itu nggak ada yang libur, paling tidak sekali dia ngaji. Di sini kan banyak ustadz, mau nggak ibu silakan, mau ustadz yang mana? Ya, kalau ibu libur terus, ibu nggak dapat pahala ini. Tadi fadilah keutamaannya sekali ibu ngaji, ya
di bulan Ramadan itu pahalanya lebih banyak dibanding 11 bulan yang setiap pekan ngaji. Iya, bikin kayak Karena Ramadan ini dahsyat memang begitu besarnya pahala. nggak libur. Misalkan dari jam 9, 10, 1 jam saja ngaji. Masya Allah. Atau 10 ke 11. Atau setengah 11 sampai menjelang duhur. Ya atau setengah 11 sampai menjelang duhur. Tapi kan kita nggak ada taksi di sini. Tahsin berbeda dengan tolabul ilm. Kajian ini kajian kayak. Kan menuntut ilmu. Halo? Ya. Nah itu monggo. Kalau yang di apa itu ada yang malam ditarik ke siang, ditarik yang ke sore. Paling nggak sekali memang mereka mengaji. Ibu ngerti nggak? Saya punya murid itu yang paling sepuh itu Ibu Saibul Bait itu sekarang usia 84. Itu ngajinya jam 8 sampai jam setengah 10 pagi. Ramadan tiap pekan. Yang biasanya ngaji sore seperti ini. Biasanya mereka ngaji. Semuanya tergantung niat kita kok Bu. Betul. Nek nurutin sibuk terus Bu. Betul. Ada? Iya. Ya. Yang ngaji siang biasanya pada duhur itu tarik ke pagi atau juga memang ada. Ya. Nah ini kan ilmu. Terserah ibu mau amalkan enggak itu terserah. Tapi kan saya bersalah kalau saya nggak menyampaikan ilmu ini. Iya. Soal ibu mau ngajinya dengan ustadz siapa, manggil ustadzah siapa, itu monggo saja. Tapi besarnya pahala thalabul ilm di bulan Ramadan. Sayang. Ibu nggak usah berpikir harus semua datang, enggak. Yang penting ada kajiannya. Yang bisa datang ya alhamdulillah, nggak datang mungkin nggak ada kesibukan yang lain kan. Kita kan nggak bisa ini. Kajian gitu Pak. Ya kajian seperti ini taklim. Kalau ini kan kita bukan nama kita ini kan bukan pengajian, tapi pengkajian. Iya. Thalabul ilm. Kalau pengajian satu ada yang baca Quran, yang lainnya nyimak, Iya. selesai pulang udah tuh pengajian. Tadarus beda Pak saya. Ya sadar tadi hanya baca Quran saja. Bukan nggak bagus. Ini judulnya bukan masalah bagus nggak bagus. Thalabul ilm. Pahalanya tadi kedudukannya 11 bulan ibu nih tiap pekan ngaji dibandingkan sekali saja. Nih, gue saya kasih tahu contoh. Ada 2 sahabat. Yang satu masuk Islamnya bulan Syawal. Halo? Satu sahabat masuk Islamnya bulan Syawal. Syawal itu berarti setelah Ramadan ya. Iyalah, ya Syawal ya. Dia masuk Islam. Bu, sebelum Ramadan, 10 hari sebelum Ramadan dia meninggal. Berarti berapa lama dia Islam? 11 kurang. 11 bulan ya, anggaplah 11 bulan. Terus yang satunya sahabat 10 hari sebelum Ramadan dia masuk Islam. Yang kedua, sahabat yang kedua. Ya. 10 hari sebelum Ramadan, sebelum Ramadan habis, 10 hari sebelum Ramadan dia masuk Islam. Ya. 10 hari sebelum Ramadan habis atau sebelum Syawal ya, masih di bulan Ramadan dia meninggal. Ibu ngerti nggak? Di akhirat nanti ini yang orang berapa hari istilahnya Islamnya ini ya, tapi dia sungguh-sungguh di bulan Ramadan tadi dia maksimalkan tadi kebaikan ibadah amal saleh, dia mendapatkan kedudukan surga yang lebih utama ketimbang yang pertama. Karena dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan dan dia memaksimalkan kebaikan ibadah di bulan Ramadan ini. Itu saking besarnya dasarnya di bulan Ramadan. Makanya ibu perhatikan, sungguh celakalah siapa yang Allah pertemukan orang itu dengan Ramadan. Dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tapi setelah Ramadan dia tidak berubah, tidak menjadi baik. Bahkan naudzubillah dzalik malah cenderung maksiat dan dosanya. Makanya apa? Hadisnya ada 2 kan? 1 berita gembira, 2 warning. Berita gembiranya tadi, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan shaum Ramadan dengan iman yang benar tadi, dengan ilmu yang benar dan ikhlas mengharapkan ridha Allah, maka diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah dosa-dosa yang lalu. Amin. Yang kedua Bu, yang kedua juga kita perhatikan ngeri. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan nilai kebaikan pahala dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Ya tadi, ya puasa marah-marah, puasa ghibah, puasa ngegosip, puasa nyakitin anak mertua, puasa ya nyakitin tetangga kiri kanan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ya. Yuk, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi kalau masalah thalabul ilm tadi saya kembalikan. Ini kan ketentuan ilmu disampaikan. Ya.
Baik ya. Baik, sekarang